Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Marhama Upa. Kali ini dalam mata kuliah geometri transformasi. Pada hari ini kita akan membahas tentang transformasi dalam bentuk matriks. Nah, bisa dilihat di slide saya. Silahkan. Nah, ini dia. Jadi ternyata untuk menghitung bentuk transformasi yang lebih mudah, kita bisa gunakan matriks. Salah satunya langkahnya dengan seperti ini. Nah, ini dia matriks transformasi. Jika suatu titik A ditransformasikan terhadap matriks T, kita anggap matriksnya itu adalah T. Ini anggap ordonya 2 kali 2 ya. Jadi A, B, C, D, maka bayangannya adalah sebagai berikut. X aksen, Y aksen sama dengan matriksnya dikali dengan titiknya X, Y. Ini kalau titiknya dalam dimensi 2. Sedangkan kalau dalam dimensi 3, berarti di sini X aksen, Y aksen, Z aksen sama dengan, di sini matriksnya nanti ordonya 3 kali 3. Dikali dengan titiknya X, Y, Z. Jadi, ordo dari matriks itu menyesuaikan titiknya di kuadran berapa, disesuaikan dengan titiknya ada di dimensi berapa. Kalau dimensi 2 berarti matriksnya ordo 2 kali 2, kalau dimensi 3 berarti matriksnya ordo 3 kali 3. Seperti itu. Contoh, misalkan ada titik A 2,3 ditransformasikan oleh matriks 11, min 10, 0, 1, maka akan menghasilkan bayangan sebagai berikut. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bayangannya X aksen, Y aksen diperoleh dari matriksnya dikali dengan titiknya 2, 3. Nah, matriksnya ini sudah ditulis ulang. Nah, cara mengalihkan matriks masih ingat ya, yaitu baris dikali dengan kolom. Jadi 11 dikali dengan 2, 22 di sini. Kemudian dikurang. Kenapa dikurang? Karena di sini adalah min 10 dengan 3. Min 10 dikali 3 adalah min 30. Sehingga totalnya adalah 22 dikurangi 30. Ini pada baris yang pertama. Pada baris yang kedua, berarti 0 dikali dengan 2 ditambah min 1 dikali 3, sehingga 0 dikurangi 3. Kita peroleh titiknya min 8 dengan min 3. Jangan lupa pengalinya adalah baris dikali dengan kolom. Ini kalau contohnya dalam bentuk titik. Contoh yang berikutnya adalah garis. Ternyata yang ditransformasikan itu tidak hanya titik loh, bisa juga garis atau bidang. Nah, dalam hal ini, jika yang ditransformasikan adalah garis 2x plus 5y min 13 sama dengan 0, ditransformasikan oleh matriks min 1, 0, 2, min 1, maka akan menghasilkan bayangan sebagai berikut. Nah, ini caranya sama dengan yang tadi, yaitu bayangan diperoleh dari matriks dikali dengan titik. Nah, ini dia. Oh, tidak saya tuliskan ya. Jadi saya tuliskan di sini. Berarti matriksnya di sini bayangannya X aksen, Y aksen sama dengan, kemudian di sini min 1, 0, 2, min 1 dikali dengan banyak titiknya X, Y. Nah, cara mengalihkannya sama dengan yang tadi, baris dikali dengan kolom. Ini kebetulan bisa langsung dikalikan, baris dikali kolom. Saya tulis di sini dulu. Kita peroleh min 1 dikali X, min X. Nah, di sini ditambah 0 dikali Y. 0 ya, jadi tetap min X. Kemudian yang kedua yang bawah, 2 dikali X, 2X. Nah, berikutnya min 1 dikali Y jadi min Y. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa yang pertama, paling atas X aksen ini sama dengan min X. Kemudian Y aksen sama dengan 2X. Ini sama dengan tadi 2X min Y. Nah, nilai-nilai inilah yang kita substitusikan ke dalam persamaan 2x plus 5y min 13 sama dengan 0. Kita peroleh dari yang pertama, x, ini saya garis ya. X yang kanan berarti sama dengan min x aksen. Ini pindah ruas saja ya, tukeran. Kemudian yang ini
Karena X itu sama dengan X aksen, berarti Y aksen itu sama dengan, ini X-nya diganti, jadi min 2 X aksen min Y. Nah, yang kita butuhkan Y-nya. Berarti Y sama dengan, ini pindah ruas, min 2 X aksen dikurangi Y aksen. Nah, nilai-nilai inilah yang akan kita substitusikan. Ini, kemudian dengan ini. Ini kita substitusikan ke nilai X dan Y. Nilai X-nya adalah di sini 2X plus 5Y min 13 sama dengan 0. Saya buat di sini ya. 2X berarti 2 dikali min X aksen ditambah 5 dikali Y. Y-nya tadi min 2X aksen min 2X aksen min Y aksen min 13, karena di soalnya ada min 13 di sini ya, min 13 sama dengan 0. Nah, ini tinggal dikalikan biasa, min 2X aksen kemudian min 10X aksen min 5Y aksen ya. Nah, ini min 13 sama dengan 0. Ini semua kita pindahkan luas ke belakang. Ini digabung dulu ya, 2X dengan 10X jadi 12X. Kalau pindah luas ke belakang jadi positif ya. 12X, ini pindah luas juga jadi plus 5Y. Ini jadi plus 13. Sama dengan 0. Nah, demikian cara menghitungnya. Udah ya. Kita lanjut. Kita lanjut ini ke komposisi transformasi. Komposisi transformasi biasanya jika ada sebuah titik atau garis ditransformasikan sebanyak 2 kali atau lebih, makanya disebut komposisi. Nah, di sini contohnya yang warna biru ini persamaan awal. Jika dia ditransformasikan dengan matriks X, matriks A atau matriks X ya, menghasilkan bayangan pindah ke sini yang warna merah, kemudian dia ditransformasikan lagi sekali lagi menghasilkan bayangan yang warna hijau. Nah, ini kalau sebanyak 2 kali transformasi, kalau sebanyak 3 kali transformasi maka dia akan berpindah lagi bentuknya atau gambarnya. Lokasi T1, T2 berturut-turut merupakan matriks transformasi T1 dan matriks transformasi T2. Nah, secara penulisan, kalau ada 2 kali transformasi T1 dan T2, maka kita tulisnya sebanyak terbalik. Nah, berarti T2 kita tulis terlebih dahulu, baru T1. Nah, di sini T2 dituliskan pertama. Dan transformasi pertama yaitu T1 malah dituliskan ke 2. Ini tidak boleh terbalik, karena kalau terbalik akan memberikan hasil yang berbeda. Jadi penulisannya transformasi yang terakhir malah ditulis pertama. Seperti itu. Contoh. Nah, ini bentuknya misalnya ada matriks M1 untuk transformasi pertama, kemudian matriks M2 untuk transformasi kedua. Maka penulisannya komposisi transformasi yang dinyatakan dengan T2 komposisi T1, ini berarti maksudnya urutan transformasi pertama duluan, baru transformasi kedua duluan. Tapi secara penulisan kita tulisnya terbalik. Nah, ini matriks T2, ini matriks T1. Baru nanti kita tulis di sebelahnya titiknya. Titiknya adalah X dengan Y. Nah, seperti ini. Nih, ingat penulisan urutan matriks tidak boleh tertukar atau terbalik. Jadi harus yang belakang duluan, yang terakhir kita tulis terlebih dahulu. Jangan sampai tertukar ya. Nah, seperti ini. Kalau ada lebih dari 2 transformasi, tadi kan contohnya 2 kali transformasi. Kalau lebih dari 2, misal di sini sampai 4 kali transformasi. Kalau 4 kali juga caranya sama. Berarti kita menuliskannya dimulai dari yang terakhir, T4 duluan, T3, T2 sampai T1, baru nanti di sebelahnya kita tuliskan titiknya. X, ini Y. Nah, seperti itu. Jangan sampai tertukar. Nah, ini contohnya. Misal saya mencontohkan sebuah titik 4,3, kemudian ini ditransformasikan oleh matriks pertama, ini berarti sebagai T1, kemudian yang kedua dilanjutkan dengan yang kedua T2, ini T1,
ini T2. Berarti penulisannya adalah tadi T2 komposisi T1, baru nanti sebelah sini kita tulis titiknya X kali Y. Nah, sama dengan nanti di sini bayangannya, berarti ya hasilnya adalah bayangannya X aksen, Y aksen. Nah, seperti itu. Kita lanjut. Ya, ini bayangannya saya tulis di depan. Tadi matriks T2 kita tulis terlebih dahulu, baru T1, baru titik. Perhitungannya, kalau di sini saya mencontohkan matriks sama matriksnya dikalikan terlebih dahulu. Ini baris dikali dengan kolom. Hasilnya adalah di sini min 2 dikali 0, ini 0. Ini ke sini ya. Kemudian 0-nya dengan min 1, hasilnya adalah 0 juga, sehingga jawaban akhirnya 0. Berikutnya dengan kolom kedua, berarti maaf, terbalik tadi ya. Min 2 dikali dengan 0, 0-nya sama min 1 yang ini ya. Jadi 0 yang ini dengan min 1 yang ini, hasilnya 0. Kemudian untuk yang di kolom berikutnya baru nih min 2 sama min 1 hasilnya 2 di sini. Kemudian 0 dengan 0 hasilnya 0. Nah, jadi kerjakan yang kolom pertama dulu baru yang kolom kedua. Di bawah ini matriksnya 0 2 2 0. Cara berikutnya sama, kita kalikan baris dikali kolom. 0 dikali 4, 0 ditambah 2 kali 3 hasilnya 6. Kemudian 2 dikali 4, 8, ditambah 0 kali 3, 0. Sehingga bayangan akhirnya adalah 6,8. Kita boleh mengalihkannya, matriks yang tengah dengan titik yang belakang duluan. Boleh seperti itu, baru nanti yang depan dikali dengan hasil dari kedua ini. Boleh juga. Yang tidak boleh adalah kita mengalihkan belakang terlebih dahulu. Contoh yang kedua, kalau garis yang kita transformasikan, caranya sama seperti yang sebelumnya. Kalau garis berarti kita anggap titiknya itu sebagai XY dulu. Jadi ini penulisannya matriks T2 duluan ya. Di sini matriks T2 tadi min 1 0 0 5. Ini ya, min 1 0 0 5. Nah, ini kita kalikan dengan T1, ini tadi transformasi yang kedua, T2, ini T1, ini titik. Kita kalikan baris dikali dengan kolom. Min 1 dikali 2, ini hasilnya min 2, ditambah 0 kali 0, 0 ya. Kemudian min 1 dikali 0, ini ditambah 0 kali 2, ini hasilnya 0, hasil akhirnya. Berikutnya 0 dikali 2, 0 ditambah 5 kali 0. Nah, ini 0 juga. Dan yang terakhir 0 dikali 0, 0 ditambah 5 kali 2, 10. Nah, ini kalau kita kalikan dengan cara yang sama, baris dikali dengan kolom, ketemu X aksennya berarti min 2X, kemudian Y aksennya berarti 10Y. Langkahnya sama dengan contoh matriks yang cuma satu tadi komposisinya. Ini kita butuh mencari nilai X, kemudian yang kedua kita butuh mencari nilai Y. Berarti dari yang pertama X aksen sama dengan min 2X, sehingga X-nya sama dengan pindah luas jadi dibagi ya, jadi min setengah X aksen. Kemudian karena Y aksen sama dengan 10Y, berarti Y sama dengan 1/10 Y aksen. Nah, nilai ini dan nilai inilah yang kita substitusi ke persamaan garis di awal tadi. Persamaan garisnya adalah 2X plus 3Y min 10 sama dengan 0. Sehingga X-nya kita ganti. X-nya kita ganti menjadi min setengah X aksen. 2 dengan min setengah, 2-nya dicoret ya. Jadi min X aksen ditambah ini 3 kali 1/10, 3/10 Y aksen min 10 sama dengan 0. Nah, karena bentuknya pecahan per 10, ini saya kalikan negatif 10 supaya X-nya menjadi positif. Jadi 10 X aksen min 3 Y aksen, ini min 10 dikali min 10 kan 100 ya, sama dengan 0. Sehingga bayangan tersebut aksennya boleh kita buang. Karena di sini aksen itu kan menyatakan bayangan. Di sini sudah saya sebutkan bayangan garis tersebut, sehingga aksennya boleh kita buang. Kita tuliskan 10X plus 3Y plus 100 sama dengan 0. Nah, oke.
Demikian materi ini. Semoga bermanfaat. Jika ada yang perlu di-sharing dan ditanyakan, silahkan menghubungi saya ke nomor kontak WA saya. Saya cukupkan perkuliahan hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.